Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Damar, nomor regis 2022 dari SSFC Jakarta Barat. SSFC sendiri itu namanya atau kepanjangannya Suzuki Satria F150 Club. Saat ini saya dipercaya sebagai admin atau mimin nasional dari SSFC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Anggara, biasa dipanggil Zikri, barcode 1644 dari SSFC Korwil Parung. Dan alhamdulillah juga di tahun ini saya bersama Bro Damar bisa dibilang satu angkatan atau satu letting dipercaya dan diamanatkan oleh Pak Ketum kami, Pak Agus 674, saya sebagai Ketua Harian SSFC Pusat atau Wilayah Jakarta. SSFC itu berdiri di tahun 2004. Kebetulan waktu itu 001 Om Andika, 002 Om Ronald, 003 Pak Petrus. Mereka itu membuat sebuah kayak semacam perkumpulan gitulah untuk ngajakin orang-orang yang mau bergabung dengan SSFC. Mereka mencari masa sampai akhirnya dapat kurang lebih sekitar 7 atau 9 orang kalau nggak salah. Itu 004-nya almarhum Om Andre, 005 Om Poli, 006-nya itu Ayah Oki, dan terakhir 007 sampai 7 ya, 007 Om Zulfikar. Dan mereka akhirnya membentuk semacam kopdar pertama itu di rumah Om Zulfikar 007 di daerah Cinere. Terus habis itu lanjut kopdar yang pertama kali di mana? Di Panahan Senayan. Ya. Lanjutnya di situ. Ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang mereka terus mengembangkan SSFC sampai sekarang kurang lebih itu sudah ada 3.700 sekian barcode dari Sabang sampai Merauke. Atau anggota inti. Anggota resminya SSFC. Itu belum termasuk sama anggota anggota biasa atau anggota partisipan yang kita sebut. Ya betul, kita ini SSFC udah 16 tahun, di tahun 2021 ini mau beranjak ke 17 tahun atau Sweet 17. Jadi kita sebagai pengurus pusat sedang berupaya melakukan agenda-agenda atau melakukan survei, karena kan kita tahu sendiri udah hampir mau 2 tahun ini kita stop event karena COVID juga kan, pandemi, jadi agak susah kalau untuk buat acara besar. Tapi ini di tahun 2021 ini kita evaluasi, sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Mudah-mudahan nanti di bulan Desember bertepatan dengan Sweet 17 SSFC kita bisa melakukan kegiatan anniversary itu. Jadi nanti acaranya, kalau acaranya sendiri kita udah susun sih dari awal tahun, mudah-mudahan sudah terkonsep juga, mudah-mudahan bisa terlaksana. Alasan saya gabung dengan klub ini, senang aja sih sama yang namanya, memang udah dari zaman SMP saya tahu motor Satria itu udah seneng karena bodinya yang kecil, ramping, itu saya udah suka banget. Dan kebetulan setelah masuk SMA, kalau nggak salah itu mau naik ke kelas 2 SMA, saya mulai mencari-cari klub-klub Satria. Cuman saya belum berani bergabung karena syarat-syarat utamanya itu yang pasti harus mempunyai SIM dan KTP. Kebetulan setelah saya lulus sekolah sudah punya SIM dan KTP, akhirnya saya ikut bergabung di SSFC Korwil Parung. Dan alhamdulillah sampai 2011 saya bergabung sampai sekarang kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah masih bisa eksis sampai saat ini. Itu sih pas paling. Kalau Bro Damar gimana? Kalau saya ya memang dari sekolah udah senang yang namanya organisasi sih. Jadi pas
punya motor Satria FU, coba cari kira-kira ada organisasinya nggak atau ada yang mewadahinya nggak. Dan kebetulan sampai sekarang tetap bisa berkontribusi buat SSFC. Paling itu sih kalau saya. Kalau dari saya setelah bergabung di luar ekspektasi sih sebenarnya. Yeah. Karena yang awalnya saya pikir lingkupnya hanya untuk kecil gitu ya, mungkin di Jakarta aja, ternyata pas saya gabung di SSFC ini wah sangat luar biasa sekali gitu. Karena saya sendiri sekarang sampai bisa punya tanggung jawab sebagai admin atau mimin nasional SSFC Indonesia, yang notabene sekarang kurang lebih bisa dibilang sampai ada ratusan mimin di seluruh Indonesia gitu. Paling berkesan ya setiap kita ngadain acara atau mengadakan event, kebetulan kita juga ada kerja sama yang Biker Sapu Bersih itu ya. Yeah. Itu setiap apapun kegiatan, nggak harus event kita sih, maksudnya lebih ke kegiatan sosial, di mana kita ada semacam agenda, ada semacam agenda itu kita adain kegiatan Biker Sapu Bersih, di mana kita itu harus jadi biker itu kita harus ini juga taat akan kebersihan gitu loh. Bisa memelihara lingkungan, nggak cuman yang anak motor tuh kan biasanya notabene terkenal dengan urakan atau ugal-ugalan lah mungkin, atau yang bisa dibilang orang-orangnya pada selengean gitu kan, buang sampah suka sembarangan atau gimana. Nah itu mulai dari situ kita bikin Biker Sapu Bersih itu menjadi citra untuk para bikers jadi lebih baik, dan bisa menjadi cerminan juga buat bikers lainnya agar bisa mencintai lingkungan sekitarnya atau lingkungan di masyarakat manapun mereka tinggal atau dimanapun mereka berada. Itu sih paling mas. Ya. Event ini sih sebenarnya titik balik saya juga sebagai anggota di SSFC. Pada saat itu saya ingat betul itu anniversary yang ke-14. Nah, itu diresmiin bahwa kita sebagai anak anggota SSFC itu melakukan kegiatan yang namanya Biker Sapu Bersih. Itu peresmiannya di anniversary yang ke-14 gitu. Dan sampai saat ini kegiatan tersebut hampir di setiap penjuru di penjuru tempat atau wilayah SSFC itu selalu menampilkan kegiatan positif ini. Ya. Nggak cuman betul yang tadi dibilang Bro Jikri, nggak cuman di setiap event-event SSFC, tapi di luar itu kita juga membuat event-event khusus gitu. Bahkan kita nggak terpaku sama SSFC aja gitu. Di beberapa daerah itu ada yang mengajak teman-teman dari bikers lain di satu kotanya itu melakukan kegiatan tersebut gitu. Ya bisa dibilang kayak bahasa orang-orang kitanya tuh kayak dibilang kerja bakti, kayak gitulah, semacam itu, kegiatan sosial lah. Waduh, mau siapa? Gue dulu. Ya, boleh. Suka dukanya, waduh kalau dibilang suka dukanya bisa dibilang berimbang sih ya. Kalau menurut saya pribadi, waduh dukanya banyak, teman-teman atau sesepuh atau para bisa dibilang guru-guru kami yang udah lebih dulu masuk tapi udah mendahului kami juga, itu sangat disayangkan sih. Itu dukanya di situ karena orang-orang yang menurut saya sangat berpengaruh di klub saya ya, mereka udah nggak bisa diungkapkan lagi, dia pakai kata-kata. Cukup sedih juga sih, ada beberapa yang memang keluar sendiri, ada juga yang memang karena udah mendahului kita karena memang udah faktor usia juga. Cuman waduh susah kalau untuk ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Kalau untuk sukanya sih waduh bisa dibilang banyak ya. Contohnya ya saya selama ikut klub ini tuh kurang lebih udah banyak juga ya, bahasa kasarnya bisa dibilang udah sering mengemban amanah
diamanahkan dari ketua umum untuk menjadi pengurus atau menjadi panitia, saya senang aktif sih orangnya. Cuman kalau untuk perihal public speaking, ngomong depan langsung di halayak ramai itu sedikit masih agak grogi. Kayak gitu sih paling kalau untuk sukanya. Touringnya juga seneng deh pokoknya. Banyak hal-hal juga yang bisa hal-hal positif yang bisa kita lakuin di SSFC ini. Gak cuman perihal touring aja. Kalau dari Bro Damar gimana? Kalau dari saya apa ya dukanya ya? Saya dari tadi mikirin dukanya apa ya gitu. Karena menurut saya hampir semuanya kalau saya tuh apa ya, bukan duka sih, lebih ke haru mungkin ya, lebih ke haru gitu. Cuman kalau untuk sukanya banyak kalau dari saya, tapi yang paling berkesan buat saya di SSFC ini orang-orangnya ini dari apa ya, bisa dikatakan dari orang kecil sampai orang hebat sekalipun ada di SSFC gitu. Jadi semua kalangan lah ada. Jadi buat saya pribadi pada akhirnya banyak belajar dari komunitas motor ini gitu. Yang awalnya saya pikir klub motor cuma ngebahas motor gitu. Tapi pas saya masuk di SSFC itu luar biasa banget gitu. Jadi banyak ketika kita ketemu sama teman-teman pada saat event-event tertentu, itu yang paling saya tunggu tuh biasanya. Jadi yang biasanya cuman bukan ketemu ya, cuman ngobrol via WhatsApp. Ini ketemu langsung, kita ngobrol kita ngobrol di luar klub gitu. Itu sih yang jadi banyak pelajaran penting buat saya. Hal yang dibanggakan dari klub ini sampai detik ini saya sangat bangga. Kenapa? Karena bisa dibilang gimana ya? Coba kasih dulu deh. Kalau saya pribadi sih hal yang membanggakan tuh balik lagi ke pribadinya masing-masing sih. Simpelnya mungkin seperti ini. Apa yang udah lo kasih ke klub, tapi jangan berharap apa yang klub kasih buat lo. Simpelnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak semacam, ini menurut saya pribadi kayak semacam untuk pencarian jati diri. Menurut saya pribadi ya, bisa ya dikatakan kayak untuk belajar jadi lebih profesional lah, nggak untuk di lingkungan klub kita aja, maksudnya ya untuk di kerjaan, untuk di lingkungan masyarakat sekitar, mungkin seperti itu sih. Kalau untuk hal yang membanggakannya bisa ya adalah beberapa ilmu yang bisa gue ambil dan bisa gue terapkan di kehidupan gue sehari-hari, ada seperti itu sih mungkin. Kalau dari saya ya, saking banyaknya tuh kayak misalkan di SSFC ini dari awal udah diajarin yang namanya taat di jalan gitu, terus safety riding-nya diajarin, bahkan sosialnya pun diajarin gitu. Jadi kita sama-sama belajar di klub SSFC ini. Touringnya pun kalau sebelum pandemi bisa dibilang di SSFC ini kalau lu ikutin terus sebulan itu minimal 2 event gitu. Jadi 2 event ini itu udah pasti touring gitu. Bahkan di beberapa Jawa Timur, ya, Sumatera, Kalimantan itu pasti ada event. Ada event. Bahkan teman kita hampir beberapa orang, bukan hampir sih, bahkan beberapa orang, nggak cuma 1-2, bahkan ya dari selama 16 tahun ini ya, itu banyak teman-teman yang sampai keluar dari kerjaan untuk bela-belain touring gitu. Itu sih yang jadi satu kebanggaan. Bisa dibilang kalau kayak gitu kan ya lu solidnya udah luar biasa banget sama klub ini gitu. Unlimit. Jadi yang kayak gitu tuh yang menurut saya wah teman-teman yang gokil sih kayak gitu. Bahkan saya sendiri ngerasain pada saat buat event besar di NF14 itu partner saya ini untuk event tersebut dia sampai rela buat resign kerjaan buat event tersebut gitu. Padahal yang notabene ya klub ini nggak ngasih apa-apa buat dia gitu kan, cuman karena kecintaannya terhadap
SSFC ini sampai segitunya. Tapi Rela memang berkorban. balik lagi dari semua hal kegiatan yang kita lakukan pasti ada sisi positifnya. Gitu. Kegiatan selanjutnya yaitu yang tadi sempat kita bahas yang mengenai NIF 17 itu. Sweet 17. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau untuk internal terus aja berkarya, terus aja kopdar, terus aja melakukan hal-hal positif selama tidak merugikan banyak orang gitu. Jadi mau ibaratnya hal rumlah lah ya, yang namanya udah banyak member, Ya, banyak member. Banyak kepala. banyak kepala itu yang penting lakuin aja hal yang positif gitu. Kalau untuk eksternal apa ya? Mari kita sama-sama sebagai bakers melakukan hal-hal kegiatan positif. Gitu. Contohnya ya seperti SSFC udah lakukan sebagai pelopor bakers satu bersih. Kalau dari Kajik ada apa tambahan? Ya kalau untuk di internalnya ya paling jangan lupa tetap spion, spakbor, plat nomor dipasang. Jangan karena memang lagi boomingnya modif-modif komorot, motor member kita pada ikut-ikutan trondol. Janganlah. Ya kalau untuk sesekali nggak masalah. Cuman kalau pas wayahnya kopdar, ada yang ketahuan sampai trondol, pasti ada sanksi. Di klub kita ada sanksi. Ketua harian yang ngomong. Terus juga kalau untuk bikers eksternalnya, mungkin semoga kita kedepannya bisa lebih brotherhood lagi. Yang kalau ketemu di jalan kita saling sapa. Syukur kalau ada waktu. Saya sering ketemu beberapa bikers di jalan. Itu kalau ada yang ketemu saya, nyapa saya diajakin ngopi. Tapi mohon maaf banget saya nggak bisa karena waktunya mepet. Entah saya lupa namanya siapa, ada beberapa dari maksudnya di luar klub Satria ya, maksudnya klub motor lain. Itu ada yang sering ngajakin kayak gitu, saya minta maaf. Mungkin next time kalau kita ketemu lagi, entah siapapun itu atau siapapun lo yang pernah ketemu gua, pasti gua ajakin kita ngopi bareng. Gua ajakin ngopi balik. SSFC Bravo.